Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, ini dengan Bapak siapa ya, Pak? Nama saya Hafid Adi. Oke, berarti Bapak salah satu aktor yang kemarin juga dilibatkan di dalam proses rapat pemetaan aset di sektor sekuritas. Ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi nih terkait Bapak juga karena terlibat di dalam salah satu kegiatan program guru penggerak untuk memetakan aset sekolah. Nah, ini yang pertama yang saya ingin tanyakan, bagaimana proses Bapak ketika menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Baiklah, Bu, saya jawab. Kalau menurut saya ada beberapa hal. Pertama, sumber daya bukan manusia. Yang salah satunya kurikulum. Ya, kurikulum itu kemudian program sekolah itu yang pertama. Yang kedua, sumber daya manusia sendiri. Yang jelas bagaimana yang mengembangkan untuk supaya sumber daya sekolah itu bisa diberdayakan. Ya. Yang ketiga, sumber daya fisik yang diikuti bangunan, ruangan, gedung dan sebagainya, dimana supaya lebih bagus lagi, keren lagi yang diikuti oleh kepala sekolah. Berarti ketika itu Bapak diundang oleh pimpinan ya, oleh kepala sekolah ya untuk datang ikut rapat itu. Iya. Termasuk juga CGP yang memandu gitu. Ya, yang memandu. Proses pengidentifikasi. Bapak mengalami kendala tidak atau tantangan ketika Bapak mau mengidentifikasi aset sekolah itu? Ada, Bu. Ada banyak kendala. Jelas kendalanya itu pertama memang dari pihak rekan kerja, ya. Rekan kerja kadang-kadang apa yang kita itu kadang-kadang tidak pendapat dan yang sudah kita buat. Contohnya seperti apa yang tidak sependapat? Contohnya kita membangun sesuatu yang tempatnya di sini, terus tapi kadang lain tidak setuju untuk lokasi tempat. Ya, masalah lokasi. Kalau untuk satu tujuan misalnya kita mau buat program ini gitu, setuju atau gimana? Rekannya gimana? Ada juga masalah program visi, Bu, boleh-boleh aja, cuman itu kadang-kadang bisa nanti disampaikan waktu rapat udah klop gitu, tapi di luar nanti beda lagi artinya kan kita. Itu salah satu kendala menyamakan persepsi ya. Iya. Nah, kira-kira ketika Bapak sudah bisa mengidentifikasi sumber daya atau aset sekolah, ini bagaimana perasaan Bapak? Senang, bangga gitu ya, puas. Artinya argumen kita itu dipakai setidaknya walaupun 100%, 5% dari pakai orang. Nah, berarti Bapak ada mengusulkan gitu ya, bahwa salah satu aset kita tuh misalnya dari segi bangunan, ya lebih strukturnya fisik apa diusulkan di waktu pemetaan aset. Ya. Kalau sebetulnya SMA Kritak itu punya aset apa yang menurut Bapak bisa diberdayakan? Tanah kosong, lahan kosong masih ada. Bisa benar-benar apakah dibuat jabatan apa, bisa membentuk mungkin sekretariat organisasi atau penambahan pertemuan misalnya, lebih mantap lagi ya, Bu ya. Kemudian penambahan perpustakaan lebih cantik lagi. Itu sudah pernah disampaikan di saat forum rapat tentang pemberdayaan lahan berarti ya. Sampai ini rasanya belum pernah. Dan itu belum dimunculkan berarti salah satu aset yang belum dimunculkan untuk lebih digali lagi sebetulnya. Nah, berarti menurut Bapak apakah itu termasuk aset yang sebetulnya ada tapi belum diberdayakan yang lahan tadi? Iya, ada tapi belum diberdayakan, belum gebrakan ataupun tantangan dari pihak sekolah yang berwenang untuk melakukan itu. Nah, selain itu apa lagi Pak yang menurut Bapak belum tergali dengan maksimal? Kita sebetulnya pemaparan dari CGP ada untuk 7 model aset
aset. Ketika forum rapat CGP ada memaparkan nggak materi tentang ada 7 modal aset. Ada aset manusia, ada aset Oh iya, ada satu ada aset manusia, untuk pengembangan untuk pengembangan seperti Indonesia lebih penting lagi dalam mungkin dalam KBM-nya, dalam apanya yang untuk apa nih memajukan apa peserta didiknya berapa. Ya. Berarti kalau Bapak lebih menyoroti dari segi aset sarana fisik ya. Kalau dari segi modal aset yang lain tidak ini menurut Bapak diterima. Ya, karena kita kan kita ambil kita ambil secara mayoritasnya kan kadang-kadang orang melihat kalau kuantitas bagus insya Allah kita orang Dari bangunan. dari Dari kelengkapan sarana gitu ya. Beda kan untuk menunjang proses KBN-nya Jadi kalau lebih tepatnya nih kalau saya menyimpulkan bahwa di forum rapat pemetaan aset itu lebih menyoroti pada aset fisik. Kenapa menurut Bapak itu penting? Ibaratnya kalau kita hidup rumah tangga itu tidak kalau saya sih gue ya ibaratnya kita harus punya rumah dulu kita bisa mengelola kehidupan dia. Harus lengkap dulu sarananya gitu. Nah, bukan maksudnya rumah dulu lah. Kita harus punya fondasi rumah tuh ya. Baru bisa kita mengelola apa yang kita buat. Ya, itu pun dengan semampu kita. Kalau bisa ya. Jadi kalau aset yang lain penting tapi mungkin lebih prioritas ke fisik tadi. Kalau sumber daya manusia gimana Pak menurut Bapak guru-guru SMA Agrika? Maksudnya Dari nilainya. Iya. Nilai aset manusianya. Ya, misalnya boleh dikatakan sudah 60% bisa lah tuh, sudah bisa. Meninggal lagi yang mengubah apa namanya itu sistem yang lama tuh bagaimana supaya maju lagi mengajak sama gitu. Kolaborasinya mungkin ya. Kalau dari segi kualifikasi pendidikan kayaknya pengajarnya udah ada yang S2. Iya. Ini sudah S2. Insyaallah sudah sesuai dengan S1. Makanya itu dinas studianya dengan S1-nya. Kualifikasi cocok ya. Iya. Kalau dari segi muridnya gimana Pak? Kan ada juga nih beberapa sekolah besar yang mengeluhkan semenjak ada apa namanya nih mencari wilayah terdekat sumber daya dari peserta didiknya menurun gitu, mereka tidak. Ya memang Bu, sejak sistem zonasi ini. Iya, zonasi ya. Memang agak sulit sih memang. Karena kan pengen kita tuh kan kita berusaha untuk mencari anak tuh yang betul yang apa namanya itu terpilih gitu ya. Semangat kita nak buat lagi karena sistem kita saya rasa lah sistem kita lidah di dinas saja artinya orang sekolah kenapa tidak terima gitu. Jadi apa boleh lah. Berarti itu sebetulnya termasuk aset tapi harus diberdayakan lagi. Ya, tantangan kita untuk tantang kita supaya bagaimana supaya bisa kita tanpa apa namanya itu tanpa memilih siswa peserta didik bisa kita menghasilkan output yang baik. Oke, kita ke aset berikutnya. Kalau finansial, gimana? Finansial itu keuangan. Iya, keuangan. Gimana tata kelola keuangan di Agrika? Maksudnya asetnya itu. Iya, dari segi finansial mencukupi kah atau kurang gitu atau gimana? Maksudnya uang masuk gitu, iya, income dari bank gitu. Insyaallah sudah cukup Bu, insyaallah sudah memadai. Tinggal kita lagi mengelola sekarang uang. Artinya kalau dari aset finansial sebetulnya terpenuhi gitu ya, untuk memenuhi kegiatan proses pembelajaran ya, karena kan saya yang income yang lebih besar kan memang untuk siswa, untuk peserta didik ya. Iya, hitungannya peserta didik. Cuman kan kalau apa yang kita buat tentu kan kalau peserta didik menikmati kita otomatis ternikmati juga dari apa yang kita buat. Sebetulnya income-nya tuh apakah satu-satunya hanya dari dana bos atau ada dari income lain? Karena begini, saya tadi di
salah satu aktor di SMP Negeri 1, mereka ternyata punya alumni yang bisa menyumbang gitu kan, bahwa ada bahkan ada dari orang tua. Nah itu juga aset sebetulnya kan, aset finansial bagi kita sekolah. Kalau di SMA Triton seperti SMA apa? enggak ada, Bu. Oh betul, Tak ada itu rasanya. hanya satu-satunya. Enggak ada. Ada tuh paling kalau kan di sana di kantin tuh, paling kalau minta pun ya berapa lah, cuman kan Setoran kantinnya. setoran kantin. Itu pun disetor lagi ke Iya. dinas. Nah, itu dari dinas lagi. Heeh. Jadi menurut saya apa yang kita dapat tuh rasanya udah cukup, udah lebih malahan. Lagi sama kita kan salah satu sekolah yang besar, Iya. besar lah dengan siswa yang mencapai hampir 800 ya. Lumayan, kan gitu kan. Bisa tuh. Jadi tergantung Berarti lagi kalau lah. dari aset finansial terpenuhi juga Misal cukup. tinggal lagi pengelolaan di kepala sekolah lah. Kalau aset lingkungan gimana Pak? Aset lingkungan maksudnya itu daerahnya itu apakah lingkungannya itu mendukung, itu sejuk, asri? Setuju mendukung dampaknya. Karena kan dia agak jauh sih dari keramaian Masuk ke dalam, ya. Para model pesantren lah, Bu, ya, agak jauh ke dalam dari jalan besar, Bu, ya. Gitu, kan. Dan tidak ada juga yang saras apa? Ibaratnya itu kayak ada perkelahian antar suku, tidak ada Oh, enggak. seperti itu. Kalau pegang siswa Dari tuh, politiknya juga. kalau pegang siswa biasalah. Ya, Kalau dari segi aset politik inti. ada doktrin nggak dari luar aset atau bantuan dari dewan atau gimana gitu Oh, gitu. dari segi politik atau di doktrin ini capres calon gubernur Kalau tidak, kalau tidak ada. maksudnya suntikan dari misalnya dari orang lain yang luar, nggak ada. Bu. Tapi mengajar politik ke siswa dalam bentuk apa misalnya musyawarah atau pengambilan keputusan pada saat pemilihan Ada. ketua OSIS Ada. gitu. Itu ada di namanya ada organisasi OSIS, Bu, ya. OSIS apalagi ya pramuka atau pelajaran paling ya adanya itulah materi apa PKN gitu ya. Kalau aset budaya gimana untuk cerita? Sebenarnya budaya buat saya punya banyak lah, Bu. Cuman tinggal kita bagaimana cara melestarikan budaya yang ada di kita. Salah satunya apa Pak yang ditonjolkan pada SMA aset budaya? Maksudnya dari luar gitu. Enggak yang sering dihadirkan gitu, apakah madihin atau apa gitu? Instrumen itu tari kayak tari apa nih, tari persembahan siri, gitu kan. Itu salah satunya. Tapi ya, ada sih pernah saya nanya dengan guru seni, Bu, ya. Jadi kata dia terus tari sembah miri ini kan udah sering katanya. Pernah ikut lomba enggak yang itu yang untuk kebudayaan cerita? Pernah, Bu. Pernah, cuman belum masuk masih, cuman belum terlalu semarak. Cuman kata kalau saya tanya oleh guru seni, katanya gimana kalau kita mengembangkan tarian dari misalnya budaya luar lah gitu, contohnya misalnya budaya kayak di kemarin kan acara kemarin kan ibu datang kemarin kan acara apa? Iya. Ada persembahan kalang mama. Itu diciptakan sendiri oleh Enggak itu bukan, dia ngambil dari seni orang dari lain. budaya. Nah, cuman dia ditampilkannya di depan publik gitu aja. Diverifikasi kemudian ditampilkan. Nah, kira-kira ketika Bapak sudah dilibatkan dalam proses pemetaan aset sekolah, ada inisiatif enggak? Apa yang ingin Bapak lakukan membantu program guru penggerak ini untuk memberlanjutkan pemetaan asetnya? Terus kita cuma itu aja, Bu, ikut berpartisipasi aja apa yang dilakukan oleh pihak sekolah, ya, kita dukung aja, kita teruskan apa yang harus kita buat bantu ya kita bantu. Itu aja. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan diri untuk wawancara mengenai keterlibatan Bapak sebagai aktor yang diundang untuk memetakan aset sekolah. Semoga dengan proses rapat pemetaan aset sekolah itu
timbul gitu semangat lagi dari guru-guru SMA Kristang untuk menggali lagi aset sekolahnya gitu, sehingga oh ini perlu tergali kayak lahan tadi yang Bapak bilang kan, mungkin nanti bisa jadi proyek wirausaha atau diberdayakan lagi lahannya untuk apa proses pembelajaran di sekolah. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum.